Assalamualaikum teman-teman. Kali ini saya akan melanjutkan membacakan video episode selanjutnya. Mari kita simak sama-sama. Jangan lupa tekan subscribe dan nyalain tombol loncengnya ya. Bahaya. Iya Sina, apa kau tahu? Tuan Farhan kini berada di rumah sakit. Dia diserang saat meninggalkan restoran miliknya. Itu terjadi 1 hari setelah kau menemuinya. Apa kau tahu apa artinya itu? Nyawamu dalam bahaya. Iya kak, aku sudah tahu Paman Farhan masuk rumah sakit. Bagaimana bisa kau tahu? Sina menceritakan semuanya kepada Bian. Apa kau bilang bahwa kamu adalah anak dari pemimpin Kraken? Tanya Bian. Tentu saja tidak kak. Meski aku yang menyelamatkan Nina, aku juga tidak bisa percaya sepenuhnya padanya. Astaga, apa kau bodoh? Itu kesempatanmu untuk bertemu kakakmu. Lagian mana mungkin dia berbohong, Sina? Sedangkan dia saja tidak tahu muka anak nyonyanya itu. Apa untungnya dia membohongimu? Ah, kau benar kak. Kenapa tidak terpikir olehku? Ah, sekarang aku mengerti. Mengerti apa kak? Mengerti kenapa Tuan Muda Miko memanggilmu gadis bodoh. Hah? Apa-apaan itu? Tapi kak, dia tidak mungkin akan percaya begitu saja kepada Sina. Karena Sina waktu itu tidak membawa kalung yang diberikan Paman Farhan. Ah ya, kau benar juga. Untuk saat ini, simpan dengan baik kalung itu. Dan ingat, tetaplah di sini, di samping tuanku. Apa kau mengerti? Iya kak, aku mengerti. Ya sudah, aku akan kembali bertugas. Dan kau kembalilah mesra-mesraan dengan bunga lilimu itu. Bian berjalan meninggalkan Sina yang masih berada di tempatnya, memandangi bunga lili yang ada di taman itu. Beberapa menit kemudian, tubuh Sina dipeluk seseorang dari belakang. Syukurlah tidak terjadi apa-apa padamu, Sina. Aku sangat mengkhawatirkanmu, ucap seseorang yang memeluknya. Sina melepaskan pelukan orang itu dan berbalik melihat ke arahnya. Al, apa kau sudah gila? Kau ingin membuatku menerima hukuman dari kakakmu? Apa kau tidak memiliki belas kasihan padaku? Maaf sih, aku terlalu senang melihatmu. Untuk sekarang, menjauhlah dariku. Aku tidak mau terlibat dalam masalah antara kau dan kakakmu. Masalah apa? Apa masalahnya jika aku dekat denganmu? Kamu tanya masalah apa? Al, sadarlah, aku ini kakak iparmu. Aku sekarang istri dari kakakmu, Nyonya Miko Baskoro Aditama. Apa kau paham sekarang? Apa kau yakin kau adalah istrinya? Meski kami menikah tidak berdasarkan cinta, atau kami menikah hanya hitam di atas putih, tapi tetap status kami suami istri, Al. Baiklah sih, aku mengerti. Untuk saat ini, aku akan mencoba menjauhimu. Tapi ingatlah bahwa aku tetap akan mencintaimu. Terserah, aku benar-benar tidak mau terlibat masalah lagi. Tapi izinkan aku menjelaskan alasan kenapa aku meninggalkanmu. Aku tidak mau kamu terus salah paham padaku. Baiklah, duduklah dan ceritakan. Aku juga ingin mengetahui yang sebenarnya di hari itu. Hari itu aku mencarimu di rumahmu. Tapi Tarina bilang kau tidak ada di rumah. Dia menyuruhku duduk. Dan tiba-tiba dia menciumku. Menciummu? Faris mengangguk. Dia lalu bertanya, apa benar aku mendekatimu karena ingin mendapatkannya? Dan aku menceritakan semuanya. Dan mungkin saat itu kau juga mendengarnya. Tapi sayangnya kau mendengarnya hanya setengah. Lalu kau pergi. Bagaimana kau bisa tahu? Aku melihat bayanganmu di lemari kaca yang ada di rumahmu. Saat itu aku benar-benar kacau. Saat aku ingin mengejarmu, Tarina menarik tanganku. Dia bertanya lagi, apakah aku adalah tuan muda dari keluarga kaya? Pertanyaan macam apa itu? Entahlah, aku tidak tahu apa yang berada di pikirannya. Saat itu aku menjawab iya, dan Tarina bilang dia ingin bersamaku. Bersamamu? Tapi aku menolaknya, aku tidak mencintainya. Bukannya kau mendekatiku karena kau mencintainya? Tanya Sina. Sebenarnya
Dia adalah orang yang aku sukai. Waktu umurku masih 12 tahun. Waktu itu aku kabur dari rumah. Hari itu hujan deras. Aku berjalan menuju jembatan. Di pikiranku, aku ingin lompat dan mengakhiri hidupku. Tapi saat itu, datang seorang gadis kecil menarikku dan membuatku terduduk di bawah jembatan itu. Lalu dia memberikan payung yang dia pakainya untuk menutupi diriku. Saat itu, dia berkata, "Seberat-beratnya hidupmu, jangan pernah melupakan Tuhan, karena Dia selalu bersamamu saat kau susah atau senang. Jangan terpuruk dan bangkitlah tentang masalah sampai kau menang." Lalu dia berlari meninggalkanku. Aku melihat gantungan kunci di tasnya, Tarina Refredra. Lalu aku mulai mencarinya di seluruh kota. Tapi ku dengar keluarganya sudah pindah. Lalu kita bertemu lagi saat kuliah. Tapi aku lihat dia tidak mudah didekati. Tapi aku tahu kalau Tarina mempunyai seorang adik. Saat itu aku berpikir untuk mendekatimu, untuk bisa mengenal Tarina. Tapi seiring berjalannya waktu, aku benar-benar jatuh cinta padamu. Tapi saat Tarina mendengar penolakanku, flashback on. "Jadi, kau menolakku," ucap Tarina dengan nada kesal. "Maaf Rina, aku benar-benar sudah mencintai sekarang. Aku tidak akan meninggalkannya." "Baik, jika aku tidak bisa memilikimu, Simu itu juga tidak berhak memilikimu." "Maksudmu apa?" "Aku beri kau dua pilihan. Jika kau ingin melihat si hidup, pergilah dari hidupnya. Jika kau ingin melihat si mati, tetaplah di sisinya." "Bagaimana kau bisa membunuhnya? Dia adikmu." "Aku tidak akan membunuhnya dengan tanganku. Tapi aku adalah salah satu orang kepercayaan dari ketua pemimpin dunia bawah. Kau adalah mafia. Apa kau kaget mendengarnya? Jadi, mana yang kau pilih?" "Baiklah, jangan kau sakiti Si. Aku akan meninggalkannya, tapi jangan kau sakiti dia. Goodbye, pergi dan jangan lagi kembali menemui dia." Flashback off. Saat itu, aku berpikir aku belum cukup kuat untuk melindungimu. Jadi, aku pergi Si. Tapi sekarang aku yakin aku bisa melindungimu. Al, jadi kamu anak laki-laki yang ingin loncat dari jembatan itu. Sebenarnya, gadis kecil itu aku. Saat itu, aku memakai gantungan kunci yang aku buat untuk Tarina untuk hadiah ulang tahunnya. Tapi dia melemparnya, jadi aku memasang gantungan itu di tasku. Si, jadi gadis kecil itu kau. Selama ini aku telah salah paham. Ya Tuhan, kenapa? Andai aku tahu itu kamu, ini semua tak akan terjadi. Si, bukankah kita berjodoh? Tidak, maaf Al. Sekarang perasaanku kepadamu tidak seperti dulu. Sina berjalan meninggalkan Faris yang menunduk menutupi wajahnya dengan kedua tangannya. Di dalam kamar, Si menangis. Ya Tuhan, Faris adalah anak laki-laki itu, orang yang juga membuatku berpikir untuk bertahan hidup. Ya Tuhan, kenapa harus kau permainkan kehidupanku? Apa rencanamu Tuhan? Apa rencanamu? Aku benar-benar tak tahu lagi kemana arah hidupku ini. Sepertinya kesedihan senang sekali datang dalam hidupku. Ya Tuhan, aku mohon, kali ini saja beri aku kebahagiaan. Sina meneteskan air matanya. Di kantor. "Hai boy," suara Dennis yang tidak direpot oleh Miko. Miko masih dalam mode melamunnya. "Woi boy," berak digerakkannya menjadi depan Miko. Miko melihat ke arah Dennis dengan tatapan lesu. "Ada apa lagi sih boy? Bukannya harusnya kau bahagia Sina sudah kembali?" "Hei Nis, gue harus apa? Sampai sekarang gue belum bicara sama Sina." "Astaga Miko, lo bego ya? Kenapa lo gak minta maaf sama dia?" "Ya Tuhan, bodoh banget sih lo. Kalau masalah cinta, kalau gini terus gak akan ada kesempatan buat lo sama Sina baikan boy. Terus gue harus apa Nis?" "Woi, panggil gue Den, jangan Nis. Ntar dipikir nama gue Nisa lagi." Oke, gue harus gimana Den? Lo harus tunjukin ketulusan lo boy, kalau lo benar-benar menyesal dan tulus mencintainya. Caranya,
Masalah itu lo pikir sendiri. Gue mau pergi, gue masih banyak urusan. Terima kasih teman-teman sudah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe karena akan ada video baru setiap harinya. See you next time. Dadah.